Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore babang ya menjelang maghrib. Mari kita menunggu azan maghrib. Kita coba trading sebentar. Di sini saya akan bagikan sedikit sampel menggunakan strategi tekanan dan dorongan yang biasa digunakan para trader ya. Jadi saya belajar dari YouTube kan ya. Jadi YouTube orang-orang ya banyak kok di YouTube itu, banyak kok strategi tekanan dorongan ya, dengan berbagai versinya masing-masing ya. Nah, di sini Bang, kita akan menganalisa di sini. Di sini informasinya naik. Konfirmasinya di mana Bang? Ada di daerah sini ya. Di sini turun ya. Di sini turun. Di sini naik, di sini turun. Jadi di sini terjadi hukum positif negatif ya. Dan didukung oleh bullish ya, dengan arahnya ke atas ya. Artinya Bang ya, kita amati dulu ya. Benar nggak sih dia akan naik ya? Di sini ya pasti terjadi hukum positif negatif. Sini naik, sini turun. Namun di sini hadir lagi bullish dengan arah harga atas ya. Artinya apa? Kenaikan di sini dikonfirmasi di sini Bang. Namun bener nggak sih dia bakalan naik? Nah ya, kita harus amati dulu Bang, potensi-potensi yang akan terjadi ya. Kita harus amati dulu, bener nggak sih dia mau naik ya. Secara tren pun kita melihat ini ya, tren sedang naik ya. Secara tren dia sedang naik. Ketika tren itu sedang kuat naik, itu tujuan daripada candlestick itu adalah ke area resisten. Ketika tren sedang naik ya, tujuan daripada candlestick tersebut adalah ke area resisten ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini resisten di breakout Bang ya. Resisten itu di breakout. Kita amati lagi. Nanti ada poin-poin kenaikan. Tapi di sini Bang, ada lagi bullish ya. Tapi kita melihat permintaan ke bawahnya itu kuat. Dia pernah turun hingga mencapai sini Bang. Artinya ada percobaan turun yang lumayan di situ ya. Kita lihat dulu Bang, apakah memang dia akan turun dulu ya, atau dia akan langsung naik. Karena kenapa Bang? Titik analisa kita tadi kan dia akan terjadi kenaikan ya. Namun kita
kita harus melihat untuk naik itu kan butuh, biasanya dia akan turun dulu Bang untuk membentuk support ya. Tapi benar nggak dia akan turun? Nah ternyata Bang ya, di sini dia masih dia tetap mau langsung naik Bang ya. Kita lihat konfirmasinya, permintaan turun ini tidak disetujui Bang. Dia justru konfirmasinya itu malah mau ke atas ya. Maka di sini dia akan naik Bang. Sekalipun dia turun Bang ya, itu hanyalah sebagai koreksi aja, dia nggak akan turun jauh ya. Ya paling kuat 3 candle lah ya, paling kuat ya. Paling dia mencapai sini, nyampe sini maka dia akan naik lagi seperti itu. Kita tunggu Bang, dia nggak akan mungkin menunggu support ini Bang ya, nggak akan mungkin Bang. Kita ambil lagi Bang, karena fungsi penurunan itu hanya sebatas koreksi. Sedikit sampel aja buat abang-abang semua ya. Jadi kita menganalisa, kita di sini menggunakan strategi tekan dan dorongan ya. Nah, entry-nya berapa menit Bang? 3 sampai 5 menit Bang. Kenapa demikian Bang ya? Karena ketika kita menganalisa di TF 1 menit Bang, itu sebenarnya kita mencari satu candlestick di TF 5 menit ya. Makanya saya entry-nya 5 menit di sini. Kan tadi saya bilang ya, untuk naik dia biasanya akan turun dulu, dan benar sekali Bang, memang terjadi penurunan di sini ya. Tapi setelah itu apa? Dia kembali naik lagi, menjalankan apa? Analis kenaikan yang sesuai analisa kita tadi ya. Sesimpel itu Bang sebenarnya trading. Jadi teknikal itu memang harus gimana ya, dalam cara belajar itu Bang ya, kita harus terus sering-sering latihan sebenarnya. Karena dengan kita terus latihan, kita akan tahu Bang, oh ketika begini kita loss misalnya, kita bisa evaluasi kembali ya. Kenapa sih di situ loss, apa yang membuat dia menjadi lemah gitu ya. Misalnya nih analisa kita naik, ternyata dia naik hanya 2 candle terus dia turun. Nah, kita analisa lagi, kenapa sih kenaikannya lemah kok langsung turun. Nah, disitulah fungsi cara kita belajar. Di sini saya bongkar total Bang, nggak ada sama sekali yang saya tutupin Bang ya. Candlestick itu tidak pernah bohong Bang. Binomo bisa aja manipulasi candlenya, tetapi arah harga ya, nggak akan mungkin bisa dimanipulasi Bang, karena arah harga itu mengikuti apa yang terjadi di bursa saham sana Bang, yang terjadi di pasar modal di sana. Kalau di sana naik, maka dia pasti akan naik Bang. Terserah candlenya mau dibolak-balik oleh si binomo ini ya.
Untuk rumus candlenya apa abang kan sudah pada tahu ya, banyak kok di luaran sana. Tekanan bullish itu apa ya, dorongan bullish itu apa, begitu juga dengan bearish ya. Ini nggak perlu saya ulas lagi lah ya. Nah, abang pasti sudah pada paham ya. Udah banyak trader yang mengulas itu ya. Oke, kita akan analisa sekali lagi Bang. Di sini naik ya. Konfirmasinya di sini turun, tapi di sini konfirmasinya turun. Sorry. Dikonfirmasi juga dengan kenaikan ya. Dan di sini bullishnya juga mendukung untuk naik ya. Setelah demikian kita harus apa sih? Pertanyaan gitu ya. Oh, informasi naik, sudah dikonfirmasi Bang. Kita harus ngapain nih ya? Kita tunggu Bang. Kita amati dulu indikasi-indikasi yang terjadi ya. Indikasi-indikasi yang terjadi setelah konfirmasi itu, dia lebih potensi kemana? Karena kenapa demikian? Karena ya pada umumnya ketika dia akan naik, dia pasti akan membentuk penurunan dulu Bang. Ya. Kenapa demikian? Karena perintah kenaikan itu merupakan diperintahkan oleh support, dan support itu selalu diawali oleh candlestick bearish Bang. Maka kita harus perhatikan potensi-potensi, apakah memang dia akan turun atau justru dia akan langsung naik. Kita amati dulu, kita lihat tren masih kuat kali trennya. Tapi kalau kita amati bullish di sini itu sudah menunjukkan pelemahan. Bodinya udah tipis-tipis ya. Dimana kita tahu pelemahan? Pertama kita lihat dari ukuran bodi. Di sini besar terus mengecil. Yang kedua, hadirnya sumbu-sumbu bawah. Sumbu bawah merupakan dia pernah turun hingga ke titik ini. Dan sumbu atas merupakan perlawanan dari seller, dari bearish ya. Jadi sumbu bawah ataupun sumbu atas itu merupakan sebuah indikasi-indikasi pelemahan. Dan candlestick yang bersumbu dua seperti ini Bang ya. Mana lagi ya? Ya intinya candlestick yang bersumbu dua ya. Itu adalah indikasi-indikasi pelemahan. Pelemahan bukan berarti lemah ya. Pelemahan itu bukan berarti lemah, masih indikasi. Kita pantau benar nggak dia bakalan naik ya. Amati dulu Bang. Jangan terburu-buru OP ya. Saya belum bisa mengambil keputusan di sini. Sebab kalau kita entry buy ya, sementara bullish yang hadir ya, semuanya bullish yang mengandung pelemahan. Kalau kita entry sell, bearish ini pun juga indikasi pelemahan. Itu sangat riskan sekali untuk kita melakukan entry Bang di grafik ya. Kita amati dulu ya.
kemana kemana sih arah harganya akan dibawa, apakah dia akan langsung. Yang penting kita kan sudah tahu informasi dan konfirmasinya adalah kenaikan. Namun kita perlu tahu sebelum naik biasanya akan turun. Di sini yang kita cari adalah dia bakal naik dulu atau dia langsung turun, Bang, seperti itu. Kita lihat dulu potensi-potensinya. Nah, untuk sementara ini, Bang, potensi yang saya lihat adalah jika candle yang bergerak ini tidak berubah, dia bakalan naik ya. Kita lihat dulu, Bang. Nah, Abang perhatikan di sini hadir bearish ya, itu membentuk resisten. Tapi kita jangan lupa, Bang, subuh itu merupakan permintaan untuk ke atas. Dia pernah naik hingga setinggi ini ya. Kita tunggu konfirmasinya, Bang. Candle yang bergerak ini merupakan konfirmasinya. Apa sih yang dijawab oleh candlestick ini ya? Oke, persiapkan 5 menit ke depan. Oke, jika demikian berarti dia akan turun dulu. Dia nggak akan naik ya, dia bakalan turun dulu. Dia akan turun, Pak. Kalaupun dia naik sama seperti tadi, dia hanya sebatas koreksi, sebatas koreksi aja. Artinya di sini, Bang, informasi dan konfirmasi tadi kan naik, namun untuk naik dia harus turun dulu, dan di sini mendukung, Bang, untuk penurunan. Maka di situ saya ambil sell-nya. Kalaupun dia naik, dia nggak akan jauh, nggak usah khawatir, Bang. Apa Bang dia naik itu, karena pada akhirnya dia pasti akan turun juga ya. Karena dia nggak akan naik, dia naiknya itu paling ya, apa namanya, sekedar aja, Bang, untuk mengambil nafasnya. Dia nggak akan naik, tenang aja, nggak usah panik. Kita harus yakin dengan analisa kita. Kita ambil lagi, Bang. Loh, kok yakin, Bang? Jelas, Bang, orang udah saya bilang ya, apa namanya, ketika candlestick naik, ketika informasi naik, dikonfirmasi naik ya, dia nggak serta merta akan langsung naik, Bang, ya. Dia pasti akan turun, Bang. Kita lihat aja, nggak usah panik.
dia bakalan turun nanti. Sini kita ambil lagi nanti ya. Karena kita tahu Bang, dia bakalan turun. Ini kita ambil 3 menit. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi, semakin tinggi kita ambil lagi. Gak usah ragu Bang ya, harus yakin. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalaupun dia naik, dia hanya sebatas koreksi, paling 2-3 candle doang. Seharusnya dia akan turun ke bawah. Kita melihat secara grafik dia sudah lemah untuk ke atas. Binomo bisa aja memanipulasi kita di arah harga, nggak akan bisa dimanipulasi. Dia akan turun, nggak usah takut, santai aja. Kita tunggu Bang, keindahan bearish yang akan terjadi ya. Yang bawah nggak dapat, tapi yang atas ini pasti dapat Bang. Nggak mungkin enggak ya. Kita lihat aja Bang. Tambah lagi Bang. Seperti yang saya bilang Pak ya, dia di akhir akan turun. Ini hanya akal-akalannya binomo aja ya. Akalan dia aja, arah harga nggak akan bisa dimanipulasi Bang. Dia akan turun Bang, lihat aja Bang, profit semua di sini. Biar seru kita geser Pak, kan profit semua kan, udah saya bilang jadi seperti itu Bang. Semoga kalian paham ya. Saya Andrian mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.